Hai parents, welcome back to our YouTube channel Suli Family. Dan di video hari ini aku akan membahas seputar kegiatan permainan sensori untuk anak. Apa itu permainan sensori? Permainan sensori adalah permainan yang merangsang indera anak, meliputi indera peraba, penciuman, pengecapan, penglihatan, pendengaran anak, serta indera tambahan yang melibatkan gerakan dan keseimbangan. Untuk merangsang kemampuan sensori anak, sebenarnya dapat dilakukan sendiri di rumah dengan permainan sederhana. Contoh aktivitas yang paling sederhana untuk melibatkan indera mereka adalah dengan mengajak anak bermain di alam atau di ruangan terbuka dan membiarkan mereka mengeksplorasi warna, gerakan, tekstur, suara, dan bau untuk memahami dunia di sekitarnya. Oke, langsung saja kita masuk kepada ide permainan pertama. Di sini aku menggunakan permainan pasir kinetis. Permainan pasir kinetis ini dapat melatih motorik halus anak karena ketika bermain pasir kinetis mereka melakukan kegiatan menggenggam, meremas, menekan, dan kegiatan ini adalah salah satu bagian dari kegiatan pramenulis atau yang kita kenal dengan nama pre-writing skills. Jadi, sebelum anak belajar menulis, parents dapat mempersiapkan otot-otot jari mereka dengan melakukan permainan-permainan seperti ini. Yang kedua, yaitu melatih koordinasi mata dan tangan. Ketika anak bermain pasir kinetis, maka membutuhkan koordinasi antara mata dan tangan untuk membentuk suatu bentuk yang mereka inginkan. Nah, permainan pasir kinetis ini juga dapat memperkenalkan anak kepada tekstur yang baru. Karena tekstur dari pasir kinetis ini unik. Meski terlihat berair, namun sebenarnya pasir ini tidak basah sama sekali ketika disentuh. Nah, karena pasir kinetis ini mengandung senyawa hidrofobik yang dicampurkan dengan pasir, sehingga memiliki tekstur yang unik. Ketika bermain pun, tangan anak tidak kotor atau tidak lengket karena pasir ini dapat jatuh dengan baik. Kemudian, melatih ketenangan dan konsentrasi. Ketika memasukkan pasir ke dalam cetakan dan mengeluarkannya untuk membentuk suatu bentuk yang diinginkan, ini adalah sebuah tantangan tersendiri bagi anak-anak, sehingga diperlukan ketenangan dan konsentrasi ketika mereka sedang bermain pasir ini. Permainan pasir kinetis ini juga merangsang kreativitas anak. Ketika anak mencoba untuk membuat bentuk-bentuk baru, dengan cetakan yang ada, ini dapat merangsang daya kreativitas anak. Kemudian, permainan pasir ini dapat dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Nah, apabila dilakukan secara berkelompok, maka dapat melatih kemampuan bersosialisasi anak, kemampuan anak dalam komunikasi ketika bermain bersama. Oke, kita lanjut ke ide permainan selanjutnya. Ide permainan yang kedua adalah siapkan mainan huruf magnet, kemudian diisi air dalam wadah, dan bekukan air serta mainan huruf dengan cara meletakkan di freezer semalaman. Setelah beku, kemudian keluarkan dari wadah dan minta anak untuk menghancurkan es batu dengan palu mainan atau dengan semprotan air untuk mendapatkan huruf-huruf yang tadinya sudah dibekukan. Manfaat dari permainan ini adalah melatih kemampuan sensori anak. Mereka akan belajar tentang rasa dingin, belajar tentang huruf, kemudian mereka akan mengenal tekstur baru, yaitu es batu dan air yang sudah mencair. Anak akan belajar tentang perubahan wujud benda dari padat ke cair, yaitu dari es batu ke air. Di sini
anak juga akan belajar tentang warna, dan belajar tentang nama-nama huruf. Jadi pastikan parents ketika melakukan permainan ini, parents dapat berkomunikasi dengan anak untuk menceritakan warna apa yang sedang mereka pegang, atau huruf apa yang sedang mereka pegang. Nah, pelajaran-pelajaran seperti ini kelihatannya akan susah diajari tanpa metode fun learning. Jadi metode fun learning ini akan sangat-sangat memudahkan anak belajar dengan menyenangkan. Mereka akan belajar nama huruf, belajar warna, dengan hati yang gembira. Kemudian permainan ini akan sangat menyenangkan bagi anak, apalagi anak-anak yang memang suka bermain air. Oke, kita lanjut ke ide permainan ketiga. Ide permainan ketiga menggunakan bahan yang sama, sederhana, yaitu dengan air, huruf magnet, dan di sini aku menggunakan tepung. Tepung yang aku gunakan adalah tepung tapioka. Cara membuatnya adalah tepung tapioka dicampurkan air, kemudian masukkan huruf-huruf magnetik tadi ke dalam campuran air dan tepung. Air ketika dicampur dengan tepung tapioka ini akan membentuk suatu tekstur seperti endapan yang apabila dipegang, maka endapan tersebut akan tercampur kembali dengan air. Manfaat dari permainan ini adalah mengenalkan anak tentang tekstur baru, kemudian melatih kemampuan motorik halus anak, koordinasi antara tangan dan mata ketika mereka meraba dan melihat bentuk-bentuk huruf yang ada. Yang kedua, yaitu melatih kemampuan anak dalam sensori, indera peraba, indera penglihatan. Dan yang terakhir, yaitu mengenalkan anak pada huruf dan warna dengan cara yang menyenangkan. So, itu tadi 3 ide permainan sensori yang dapat mengasah kemampuan sensori anak, memaksimalkan kemampuan indera mereka, dan digunakan dengan cara-cara yang sederhana, menggunakan air, menggunakan tepung, menggunakan pasir kinetis yang bisa atau mudah ditemukan oleh parents di sekitar rumah. Oke, jangan ragu untuk melakukan permainan sensori ini, dan yang perlu dipastikan bahwa anak memang sudah siap untuk melakukan permainan sensori ini. Karena khawatirnya ketika anak melakukan permainan pasir kinetis, apabila tidak cukup umur, maka kemungkinan mereka akan menelan pasir kinetis juga ada. Jadi, parent perlu menyesuaikan dengan kemampuan anak apakah mereka sudah siap melakukan permainan sensori ini atau tidak. Nah, untuk permainan dengan air, parents juga dapat melakukannya untuk ide permainan anak 1 tahun, 2 tahun. Oke, itu tadi ide-ide permainan sensori, parents bisa lakukan di rumah bersama anak dengan hati yang gembira. Sekian dari video hari ini, terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa klik like. Apabila ada pertanyaan, parents bisa menulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe sehingga parents mau terus update tentang ide-ide permainan lainnya di YouTube channel Suli Family. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, and God bless you!